Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, kali ini saya akan berbagi tentang salah satu teori konflik, yaitu teori dari Lewis Coser. Lewis Coser ini dikenal sebagai salah satu pelopor dari sosiologi konflik, karena kontribusi beliau dalam tradisi sosiologi konflik. Ada beberapa pendapat dia yang menurut para ahli sosiologi sangat besar perannya. Yang pertama, salah satunya terkait dengan munculnya konflik sosial yang disebabkan oleh perlawanan kelompok-kelompok kepentingan. Yang kedua, yang terpenting dari pendapat Lewis Coser ini terkait konflik, yaitu peran konflik sebagai hal yang positif. Jadi selama ini orang sering cenderung mengatakan ketika terjadi konflik itu akan berdampak negatif. Tetapi Lewis Coser menyebutkan konflik ternyata bisa mempunyai dampak yang positif. Salah satu hal bentuk positif dari sebuah konflik, jika konflik itu terjadi secara terbuka atau tidak disembunyikan. Sementara kalau disembunyikan tentu tidak akan pernah terjadi konflik kelihatannya, ya, stabilitasnya atau terjadi stabilitas atau aman. Padahal tidak seperti itu. Menurut Coser, asal usul konflik itu kalau ditelusuri itu sudah manusiawi, yaitu berasal dari perasaan bermusuhan dengan orang lain, atau beliau menyebutkan hostile feeling. Setiap manusia pasti akan mempunyai perasaan benci dengan orang lain yang mempunyai kepentingan berbeda. Tetapi kata Lewis Coser, perasaan benci itu tidak akan menyebabkan sebuah konflik jika tidak ada yang namanya hostile behavior, yaitu perilaku saling memusuhi, perilaku saling membenci, atau saling menghina, atau saling berebut terkait dengan kepentingan-kepentingan itu. Nah, ketika terjadi yang namanya hostile behavior itu, atau perilaku bermusuhan itu dinampakkan, maka akan terjadilah yang namanya overt conflict atau konflik terbuka. Itu Lewis Coser menyebutkan asal usul konflik. Sementara jenis konflik, kata Lewis Coser, itu ada dua. Yang pertama, konflik realistik, yaitu sebuah konflik yang bersumber dari sumber-sumber yang konkret, yang nyata. Misalnya berebut terkait dengan sumber air, misalnya berebut uang, misalnya berebut dari sebuah jenis barang tertentu yang itu bisa terlihat. Itu yang disebut dengan konflik realistik. Sementara yang kedua, kata Lewis Coser, konflik yang ia sebut dengan konflik non-realistik, yaitu yang bersumber dari hal-hal yang tidak nampak. Misalnya seperti ideologi, konflik yang bersumber dari ras, yang bersumber dari agama atau kepercayaan tertentu. Itu adalah konflik-konflik yang disebut dengan konflik non-realistik. Dan itu semua otomatis, mau realistik maupun non-realistik, itu semua bisa menyebabkan sebuah konflik yang terbuka jika terjadi yang namanya saling perlawanan kelompok-kelompok kepentingan tersebut.
Baik, teman-temanku sekalian, sekarang kita akan melihat konflik itu terjadi di mana. Konflik menurut Louis Koster itu bisa terjadi eksternal, ya, atau kelompok satu dengan kelompok yang lain. Itu bisa terjadi, itu sebuah konflik. Namun ada sisi positifnya, ya. Terjadinya konflik eksternal atau dengan kelompok yang lain itu akan membuat kelompok tersebut akan saling memperkuat. Orang-orang yang berada dalam satu kelompok itu akan saling bekerja sama untuk memperkuat kelompok ini. Itu sisi positif dari sebuah konflik eksternal. Kelompok satu konflik dengan kelompok yang lain, maka semua sumber daya yang menjadi milik dari kelompok ini akan menyatu, akan memberikan support, memberikan dukungan. Sementara yang kedua, konflik internal atau di dalam kelompok. Ini ada juga sisi positifnya, yaitu itu akan menjadi bahan sebuah evaluasi diri atau akan menjadi bahan perenungan bagi sebuah kelompok tersebut. Sehingga kedepannya mereka akan lebih waspada, lebih hati-hati agar tidak terjadi konflik internal di dalamnya. Maka ini salah satu pendapat Louis Koster bahwa konflik itu mempunyai dampak yang positif. Secara eksternal, jika konflik itu terjadi kelompok satu dengan kelompok yang lain antar kelompok, maka akan terjadi penyatuan orang-orang yang berada dalam satu kelompok tersebut akan lebih solid. Nah, sementara jika konflik terjadi dalam internal, maka kelompok tersebut akan saling mengevaluasi diri, ya, saling mengevaluasi diri dan akan memperkuat kelompok itu sendirinya ketika terjadi hal-hal misalnya perselisihan di dalam antar masing-masing orang dalam satu kelompok akan mudah dikelola. Maka ini sampai pada sebuah kesimpulan, maka kata Louis Koster, sebuah konflik itu akan berdampak positif jika bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Maka itu konflik eksternal atau konflik internal. Bagaimana pengelolaannya? Menurut Louis Koster, pengelolaan dari sebuah konflik itu akan menjadi sebuah positif. Satu, jika ada keterbukaan, ya, melalui komunikasi, ya. Apa yang menjadi kepentingan dari masing-masing individu atau kelompok-kelompok ini, apa yang menjadi kepentingannya, itu dibicarakan, dikomunikasikan. Yang kedua, dilembagakan dalam arti dimusyawarahkan. Ada sarana yang bisa mengumpulkan mereka bersama-sama dalam satu forum, sehingga hal-hal yang menjadi keberatan dari masing-masing kelompok atau masing-masing orang itu bisa dibicarakan di situ. Dan yang ketiga adalah pemecahan masalah. Maka dari adanya lembaga atau adanya sarana yang mengumpulkan mereka bersama-sama, maka akan keluarlah satu pemecahan masalah atau agreement atau semacam kesepakatan. Misalnya jika terjadi sebuah konflik tertentu, maka kepentingan ini begini, maka itu bisa disatukan dengan pemecahan masalah. Misalnya ada kesepakatan harus melakukan hal ini, Dalam contoh nyata kita bisa melihat sebuah konflik, misalnya di sebuah masjid dalam menghadapi COVID-19. Ada salah satu dari pengurus misalnya menginginkan agar sholat Jumat di masjid ini ditiadakan untuk menjaga keselamatan dari masing-masing jamaah.
dan juga menjalani anjuran pemerintah ya, maupun MUI dan yang lain-lain. Sementara di antara pengurus takmir masjid ini ada yang mengatakan tetap diadakan sholat Jumat maupun sholat tarawih tetap diadakan dengan cara melakukan pembatasan social distancing atau physical distancing, pembatasan fisik antar satu dengan yang lainnya. Misalnya softnya dibedakan, dipisah berapa meter, berapa sentimeter, itu untuk menghindari terjadinya kontak langsung fisik. Tentu ini kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi sebuah konflik terbuka yang berdampak negatif. Jika kita mengikuti langkah-langkah dari Louis Kosser, maka sebuah konflik jika dikelola dengan baik maka akan berdampak positif ya. Maka salah satu yang bisa kita lakukan sesuai dengan alur yang dilakukan yang disarankan oleh Louis Kosser, yaitu ada sebuah keterbukaan antar masing-masing pengurus. Apa kepentingannya mereka? Misalnya yang satu kepentingannya untuk mengikuti anjuran pemerintah dan juga menjaga kesehatan dan menghindari penularan antar jamaah. Sementara kelompok yang lain yang menginginkan tetap diadakan sholat Jumat maupun sholat taraweh di masjid ini, mereka berpendapat agar salah satu cara untuk menghindari untuk menyelesaikan dari wabah COVID ini yaitu dengan cara memperbanyak doa dan memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu usaha batin ya, selain usaha lahir yang dilakukan dengan cara social distancing atau hal-hal yang lainnya. Saling keterbukaan. Yang kedua, maka adalah melakukan yang namanya musyawarah atau pelembagaan dari masing-masing konflik itu. Maka semua hal dibicarakan yang terkait dengan kepentingan antar masing-masing pengurus tadi dibicarakan di situ, dan yang ketiga melahirkan sebuah solusi bahwa dari sekian pendapat setelah disaring ternyata pendapat yang mengatakan ditiadakan sholat Jumat dan taraweh itu hanya 2 orang misalnya. Sementara yang mengatakan taraweh atau sholat Jumat tetap diadakan sebanyak 8 orang. Sehingga berbanding 20% dan 80%, maka kesepakatan yang diambil adalah yang 80%, yaitu tetap diadakan sholat Jumat dan sholat taraweh. Dengan alasan dengan tetap menjaga social distancing dan menjaga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dan bahkan dari sini ada sebuah kesepakatan jika penerapan PSBB dilakukan di Surabaya, maka pengurus siap untuk meniadakan sholat taraweh dan sholat Jumat di masjid ini. Dari situlah terjadilah sebuah kesepakatan dan semua bisa legowo. Maka itu salah satu saran, salah satu dari pendapat dari Louis Kosser bahwa konflik tidak hanya berdampak negatif, tetapi justru konflik bisa menjadi atau berdampak positif, membuat stabilitas dan juga perubahan sosial yang lebih baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.